Oke, selamat pagi teman-teman. Dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Oh iya, nggak usah di subscribe, nggak usah di like, nggak usah di komen, nggak penting ya. Memang channel saya ini beda dari yang lain. Saya nggak mencari subscribe, nggak mencari like, nggak mencari apa popularitas. Saya cuman mau ngasih info saja terkait untuk pemasangan apa namanya BBG apa konverter BBG. Jadi konversi jadi dari BBM ke BBG enak yang mana, terus akselerasinya itu gimana, terus permasalahan biasa yang didapat oleh teman-teman bagi pemula itu apa, nanti akan saya jelaskan semua. Oke, saya sudah langsung saja ya, nggak usah banyak ngomong, saya nggak suka banyak ngomong soalnya. Langsung saja ya, di sini ini mobil fertilizer tahun 97. Saya riset sampai menemukan enaknya sekarang ini hampir 1 bulan ya. Oke, pertama saya pakai reducer. Nah ini pakai reducer berhasil 1 minggu. Saya oprek lagi dengan kedua tidak memakai kaleng seperti ini, tapi tetap memakai filter bawaan. Filter bawaan ini dengan saya buntu yang sebelah sini, saya kasih lubang yang angin-angin sedikit dengan Tausen di sini nanti ya. Terus saya kasih selang ini, selangnya kasih bukan pilot jet ya, ini pompa ya, pompa ini pompa yang saya lubangi, pompa angin drop atau pentil itu. Saya masukkan ke sini, saya masukkan ke namanya perscape ya, arah ke scape itu. Intinya ini dekat dengan mulut karbu lah. Berhasil juga pemirsa, 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Oke, terakhir saya coba lagi pakai ini kaleng seperti ini ya. Ini masih percobaan, nanti akan saya replikan lagi pakai filter bawaan itu. Ini juga berhasil pemirsa, berhasil, enak gitu. Sekarang nomor 2, permasalahannya itu apa? Nah, permasalahannya di sini yang paling saya susah untuk mencarinya itu, dia di RPM tinggi ya. Itu nggak mau balik. Dia di RPM tinggi itu nggak mau balik. Kenapa? Saya cari lama sekali itu permasalahannya, dari reducer mengganti ke pir yang saya keraskan sampai saya nyari pir yang sekeras mungkin, saya double, nggak ngaruh. RPM tinggi tetap ngancing dia, nggak mau turun. Ketika kalau nggak ditutup gasnya tuh nggak mau turun. Ternyata apa? Nah, ternyata tuh permasalahannya di sini, di perscape-nya ini, dari karbunya yang ori, perscape-nya ini terlalu empuk, pemirsa ya, teman-teman ya, teman-teman oprek sekalian. Ini terlalu empuk di sini. Jadi kan ini ada 2 nih, ada 2 intake nih ya, satu buat gas, satunya buat apa namanya seperti kayak itu loh, kayak untuk akselerasi ya, scape namanya itu, scape akselerasi itu di sini 2 katup kan. Nah ketika akselerasi di atas 3000-an ini buka nih, ini buka set gitu, baliknya ke sana tuh susah karena pirnya itu terlalu lembek. Jadi gas tuh ngancing di RPM 4000 5000. Ketika nggak diinjak gas pun ngancing, kecuali ditutup baru mati. Kenapa? Karena dia sistem hisap. Kalau bensin dia pir ini nggak masalah, karena kan bensin juga terhisap di sini ketika ada gas juga, cair lah hitungannya. Kalau beda dengan gas, kalau gas itu dia udara ya jatuhnya ya, percampuran udara ya, nggak ada cair-cairnya kan ya, nggak ada cair seperti bensin ya. Jadi memang harus keras teman-teman sekalian, harus keras. Jadi untuk RPM 4000 ke atas ngancing itu, ketika dia nggak mau beli ya, ini permasalahannya cuma di sini aja. Pir ini saya ganti pir standar, ini saya potong-potong, saya kali supaya bisa keras. Nah, dan untuk hasilnya gimana? Hasilnya cegreng. Hasilnya tuh RPM tinggi itu baliknya gampang sekali, enak ini pokoknya. Gue nanjak gue enak ini bukaan gasnya juga irit. Ini saya buka sedikit di sini ya, gas starter. Cegreng guys, kurang gede dikit. Nah, ini juga RPM-nya enak, baliknya juga cepat, normal seperti pakai bensin biasanya.
enak dia ngentar. Pokoknya enak dia itu. Dia 5.000 6.000 berani, cuman ini karena ada bayi di belakang saya nggak berani keber, soalnya udah diparani tadi ya, dikasih tahu sih anakku turu katanya gitu. Nah, terus masalah ketiga ini ya, ini paling penting ini. Sebetulnya kalian itu jika karbu dan per-pernya normal semua, mesinnya hisapannya juga bagus seperti punya saya ini juga tahun 97 juga bagus. Itu sebenarnya kalian tidak perlu menggunakan reducer. Kalian hanya perlu menggunakan hanya selang ke belakang. Terus ini apa? Regulator tekanan tinggi. Ini kalian buka sedikit saja. Pokok dia ada bunyi ces gitu. Itu sudah sebenarnya sudah wah enak sekali pokoknya. Dengan syarat mesin kalian itu normal ya, di atas 90% lah ya, dari hisapan, dari kevakuman, dari apa namanya kompresi itu normal, itu enak, nggak usah pakai reducer. Ini reducernya nggak saya pakai, ini nanti saya lepas ini. Nah, ini nggak saya pakai tuh, dia nggak saya pakai ini. Ini kan tadinya saya pakai ini, ketika saya udah menemukan titik enaknya yang tanpa reducer, saya nggak mau pakai lagi nih. Nah ini kan idle sebenarnya juga nggak perlu, hanya satu jalur aja. Kalau settingan udaranya pas itu hanya satu jalur aja cukup sebenarnya. Idle juga perlu, saya matikan idlenya ini. Tadinya saya pakai idle buat idlenya aja, tapi saya matikan karena nggak guna juga. Karena udah hisapan dari sini ke mesin itu udah enak pokoknya ya, kayak yang saya bilang tadi itu starter cegreng itu. Itu reducer nanti saya buang, cukup pakai selang aja ke belakang sampai 4 meter, sama regulator tekanan tinggi dibuka sedikit ketika bunyi ces gitu udah. Dan yang paling penting ini harus normal ini, dari hisapan katup periscape-nya ini ke sini buat balikkan jalur udara oli ini dari mesin kap atas ini, blok silindernya harus normal juga karena ini nanti masuknya ke sini itu. Jadi ini benar-benar nggak ada apa-apa ya, ini cuma satu jalur 2 lubang, sama ini angin-angin kecil ini buat pengaturnya bisa diputar. Cuma ini aja. Ini juga masya Allah ini, saya ini dapat ilmunya dari channel oprek BBG juga ini, tapi yang lupa siapa mobilnya Kijang pokoknya, dia dari situ saya tiru mobil Kijang lama itu ya. Jadi seperti itu ya, intinya itu gini. Kalau mobil kalian kompresi, karburator, busi, delco apa sebagian perkabelan, radiator semua normal, itu sebenarnya kalian nggak usah susah-susah beli reducer yang mahal, beli apalah, pokoknya ya ini aja cukup kayak gini nih udah enak. Ini RPM tinggi udah lah, ini gue balapan nih wani nih karo Lamborghini wani nih. Soalnya mesinnya dari satu itu mesin normal gitu, nggak ada kebocoran kompresi dan lain-lain antang gitu. Jadi kita tinggal setting di mulut karbunya aja, sama mencari percampuran udara ini supaya pas itu gimana, bisa pakai metodenya sendiri-sendiri nanti. Kalau saya ini buat percobaan, nanti saya tutup lagi pakai filter itu, jadi nggak pakai kaleng ini, nggak pakai saya, cuman tetap ini saya pakai ini lubang anginnya ini, lubang dari blok mesin ini. Oke, seperti itu saja mungkin ya. Kalau kurang paham bisa diulangi lagi mungkin penjelasan saya dari awal bagaimana gitu. Pokoknya intinya ketika mobil kalian waras, mobil kalian itu enak, kompresi nggak bocor, itu nggak perlu juta-jutaan sebenarnya untuk membuat oprek BBG seperti ini. Apalagi kalau kita pakai full BBG itu ya setara dengan oktan yang tinggi. Pertamax turbo aja kalah ya. Pertamax turbo itu berapa sih, 98 ya. Ini kalau cari di Google ya, kalau di kita melakukan pencarian di Google itu, kalau berapa kira-kira kalau diukur pakai oktan bahan bakar gas ini oktannya itu bisa 112 sampai 115. Jadi kelebihan memakai BBG atau bahan bakar gas ini, di busi satu nggak gampang kotor, di mesin tuh awet, nggak mudah berkerak. Beda sekelas Pertamax turbo aja oktannya kalah sama ini, bisa dibuktikan sendiri nanti, cari referensi atau cari searching sendiri di Google.
apakah yang saya omong itu benar. Oke, terima kasih, begitu aja yang saya sampaikan. Salam sejahtera buat kalian para operator semuanya. Saya Mangun Audio. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah di subscribe, nggak usah di like, nggak usah di komen lah. Saya cuma ingin berbagi ilmu aja supaya sama-sama ngerti, sama-sama paham. Itu udah lebih nah. Doakan saja, semoga bisa jadi amal jariah Allah. Insya Allah. Assalamualaikum.